Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah di pertemuan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti aktivitas seperti biasa, yaitu kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, di sekolah yang kita cintai ini, di mata pelajaran fikih. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran yang hari ini Bapak sampaikan, sebelumnya Bapak pengen tahu nih, teman-teman siapa aja yang hadir di sini. Kelihatannya di situ ada yang meja-meja yang masih kosong. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Andre ada, kemudian Aini ada, terus Budi ada, oke. Yang terakhir Rizky ada, terus Nabila. Oh, Nabila belum hadir ya. Itu satu Nabila yang belum hadir. Oke. Sebelum kita masuk ke mata pelajaran hari ini, maksudnya materi pada hari ini, alangkah baiknya kita merefresh otak kembali ya. Oke, untuk lebih semangat lagi. Kalau Bapak bilang semangat pagi, nanti teman-teman pagi gitu ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, siap. Gitu ya. Bapak ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak kemarin sudah menjelaskan materi tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Pelajaran hadis. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ada yang tahu? Oke, Budi silahkan. Oke, ya, jadi kemarin Bapak menjelaskan materi hadis terkait beriman kepada Allah dan juga hari akhir ataupun diam. Artinya hadis tentang berperilaku santun gitu. Ya, mungkin dari teman-teman kemana sudah mencatat di buku tulisnya. Jadi harapannya nanti bisa diamalkan gitu. Oke, untuk materi selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang hadis tentang kewajiban kita terhadap muslim yang lain. Artinya hak dan kewajiban kita gitu terhadap muslim yang lain, gitu ya. Maaf nih sebelumnya Bapak tidak mencatat, jadi nanti Bapak akan share materinya di Google Classroom, nggak akan menulis di papan tulis gitu. Oke, jadi hadisnya adalah dari Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi yang alal muslimi khamsun, radus salami wa ngiyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabati dakwah wa tasmitul atisi. Artinya hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada khamsun, ada 5. Yang pertama adalah radus salam, menjawab salam. Kedua, wa ngiyadatul marid, menjenguk orang sakit. Terus yang ketiga, wa ijabati dakwah. Wa ijabati dakwah apa teman-teman? Ya, memenuhi undangan. Yang keempat adalah tadi apa yang keempat? Wa ngiyadatul marid sudah. Yang keempat, wa tasmitul atisi, yaitu yang kelima. Yang keempat apa? Wattiba'ul janais, artinya mengiringi jenazah. Dan yang kelima adalah wa tasmitul atisi, menjawab doanya orang bersin. Jadi itu ada 5 hak dan kewajiban kita terhadap muslim yang lain. Gitu. Sebelum masuk ke situ, Bapak mau mengingatkan, bukan mengingatkan, merefleksikan diri kita atau mengintrospeksi diri kita bahwasanya kita adalah makhluk sosial, yang artinya membutuhkan bantuan, membutuhkan kasih sayang, dan juga membutuhkan pertolongan orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, karena kita muslim dan juga kita punya saudara-saudara kita, karena setiap diri kita ataupun sesama orang muslim itu adalah saudara. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 10 disebutkan di situ, yang inti dari ayat tersebut adalah setiap dari orang muslim adalah bersaudara. Maka bertakwalah kepada Allah supaya mendapat rahmat gitu. Jadi dari ayat itu disebutkan bahwasanya kita sesama muslim adalah saudara.
kalau namanya saudara berarti kita harus saling menolong dan juga saling memberikan kasih sayang gitu. Itu ya. Mungkin tadi ada 5, nanti Bapak jelaskan ringkas aja mengenai 5 hak terhadap muslim yang lain. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya secara lebih rincinya gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah apa tadi? Wa ijabat raddu salam. Ya, betul. Raddu salam artinya menjawab salam. Sebelum menjawab salam, mesti kan ada orang yang mengucapkan salam kan. Jadi mengucapkan salam di sini adalah hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Tapi di sini wajib itu ada ketentuannya. Ketika dalam suatu forum, hukumnya menjawab salam menjadi fardu kifayah. Yang artinya fardu kifayah adalah ketika ada orang yang sudah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban kita untuk mengerjakannya gitu. Bapak kasih contoh nih, misalnya gini. Tadi kan Bapak salam dulu kan kepada teman-teman. Nah ini kan banyak orang. Nah berarti kalau udah ada teman yang menjawab, berarti gugur kewajiban teman-teman yang lain untuk menjawab salamnya Bapak. Tapi alangkah baiknya teman-teman yang lain ikut menjawab juga gitu. Namanya salam kan kita mendoakan. Ya kalau kita sudah mendoakan maka doakanlah kepada kita yang baik gitu. Artinya menjawab salam gitu. Itu ya tentang menjawab salam. Selanjutnya di sini ada hal-hal yang nggak apa-apa kita nggak menjawab salam, tetapi ada ketentuannya. Maksudnya ada kondisinya kita nggak apa-apa nggak menjawab salam gitu. Yang pertama, ketika kita sedang sholat, otomatis kalau ada orang yang jawab salam, orang ada yang mengucapkan salam, kalau kita sedang sholat, maka itu nggak apa-apa nggak dijawab. Soalnya kan dalam keadaan sholat, dalam kondisi yang kita lagi sholat nggak memungkinkan juga untuk menjawab salam gitu. Terus yang kedua, ketika seorang khotib mengucapkan salam di khutbah Jumat. Nah di khutbah Jumat kan kita diam mendengarkan, khusyuk, tidak boleh berbicara apapun gitu. Jadi kalau khotib di situ mengucapkan salam, nah kita tidak perlu untuk menjawab itu teman-teman. Terus yang ketiga, ketika kita sedang di ruang atau di kamar kecil ataupun di kamar mandi, nah ketika ada yang ngetok pintu terus salam, ngetok kamar mandi ya terus salam, nah itu jangan dijawab, nggak boleh ya gitu. Mungkin ada 3 saja kondisi yang ketika ada orang mengucapkan salam kita nggak apa-apa nggak menjawab salam tersebut. Oke. Selanjutnya raddu salami sudah, wangiyadatul marid, menjenguk orang sakit. Nah di sini mungkin dari teman-teman semua ini yang di sini itu ada yang pernah sakit terus dijengukin sama temannya tuh, pernah nggak? Kira-kira pernah ya? Apa belum pernah malah? Bangetan nih teman-temannya kalau ada yang sakit harusnya dijenguk. Karena menjenguk orang sakit itu sebenarnya kita itu memberikan dia support, memberikan dia nasihat, memberikan dia semangat untuk bisa sembuh, untuk bisa beraktivitas kembali gitu. Karena orang yang sakit itu sebenarnya secara nggak langsung dosa-dosanya sedang diangkat, sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sakit harusnya kita bersabar, jangan mengeluh, jangan kok sakitnya kayak gini sih, kok orang lain enggak gitu. Nah itu nggak boleh, itu mengeluh. Jadi kita harus bersyukur, harus menerima setiap ujian yang diberikan oleh Allah dengan dengan tidak mengeluh gitu. Artinya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar dosa-dosa kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sebaiknya kalau teman-teman sangat dianjurkan, kalau teman-teman menjenguk orang sakit itu membawa buah tangan. Buah tangan itu ya seperti oleh-oleh lah, bisa bawa roti, bawa buah ataupun bawa susu dan sebagainya gitu ya. Itu tentang menjenguk orang sakit. Terus yang ketiga adalah wangiyadatul maridi. Sebelum yang wangiyadatul marid ternyata ada yang ketiga, itu yang keempat tadi Bapak salah. Yang ketiga itu ada wa ijabati dakwah, yang artinya memenuhi undangan. Nah di sini undangan itu ketika teman-teman ada yang ulang tahun terus kita menghadirinya. Tapi kalau undangan yang seperti itu
kalau dalam konteks Islam sebenarnya hukumnya fardu kifayah, sunnah, ataupun nggak apa-apa nggak dikerjakan. Tapi karena kita saudara, mungkin kita punya teman dekat banget gitu, jadinya alangkah baiknya kita menghadiri undangan tersebut. Nah, kalau tadi Bapak bicara sunnah, berarti kan ada yang wajib. Apa nih yang wajib kira-kira? Yang wajib itu adalah menghadiri undangan orang yang walimatul urs atau orang yang menikah gitu. Jadi kalau saudara, teman-teman ataupun tetangga dari teman-teman semua ini yang ada acara pernikahan dan teman-teman diundang, nah teman-teman di situ punya kewajiban untuk menghadiri undangan tersebut, gitu ya. Itu tentang tadi memenuhi undangan. Ada 3 tuh udah. Terus yang keempat apa? Mengiringi jenazah, ya. Mengiringi jenazah di sini hukumnya jenazah mengiringi jenazah berarti kan takziah, artinya berarti kita ketika ada orang yang meninggal kita harus takziah gitu. Tapi sebelum kita takziah, teman-teman harus tahu hukum dari takziah itu seperti apa gitu. Jadi di sini dalam Islam hukum takziah itu fardu kifayah. Artinya yang tadi sudah Bapak jelaskan, apabila ada seorang yang sudah mengerjakannya berarti gugur kewajiban dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalnya di daerah lingkungan teman-teman tinggal ada orang yang meninggal nih, ternyata tetangga dekat. Nah alangkah baiknya teman-teman semua itu takziah, jangan malah nggak takziah walaupun hukumnya fardu kifayah, tetapi kan di situ tetangga dekat. Masa kalau tetangga dekat misalnya dia meninggal, masa nggak takziah, kan kurang etis gitu. Jadi teman-teman alangkah baiknya menghadiri ataupun takziah gitu, karena kan orang yang ditinggal itu mesti merasa sedih banget, karena pada dasarnya tujuan dari takziah itu adalah memberikan semangat ataupun memberikan support gitu kepada orang yang ditinggal, kepada keluarga yang ditinggal untuk tabah menghadapi musibah ini, dan juga mendoakan si mayit yang telah diambil yang telah kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mendoakan agar diampuni dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah gitu. Itu adalah takziah gambaran singkatnya ya. Nanti Bapak akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terus yang kelima, hak dan kewajiban yang kelima adalah watasmitul ngatisi, yang artinya menjawab doanya orang bersin. Gitu. Teman-teman sering bersin kan? Iya, mesti nggak mungkin nggak bersin gitu. Kalau misalnya teman-teman bersin, teman-teman mengucapkan apa kira-kira? Ya betul, alhamdulillah gitu. Jadi misal kalau Budi nih bersin, Hasim gitu ya misalnya. Nah Budi berarti harus bilang alhamdulillahirobbilalamin gitu. Jangan malah astagfirullah ataupun yang lainnya, nggak boleh. Berarti alhamdulillah. Tapi di sini teman-teman semua tahu nggak ada ketika bersin gimana kewajiban? Maksudnya di sini kewajiban kok bisa menjawab doanya orang bersin itu jadi hak dan kewajiban seorang muslim gitu. Jadi di sini sebenarnya ketika Budi bersin, dia harus mengucapkan alhamdulillah, dan orang-orang yang mendengar di sekitarnya harus bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Terus Budi yang bersin itu harus bilang yahdikumullah gitu. Itu diingat-ingat ya teman-teman semua. Ketika kita bersin alhamdulillah, ketika orang yang mendengarkan yarhamukallah, dan kita menjawab lagi yahdikumullah gitu. Oke, itu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait 5 hak dan kewajiban muslim terhadap muslim yang lain? Nanti secara singkat, secara rincinya Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya gitu. Soalnya kita baru masuk materi yang pertama, jangan banyak-banyak, kita sederhana saja, yang penting teman-teman semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan gitu ya. Ada nggak kira-kira? Paham semua berarti ini ya? Oh, Budi mau tanya? Oke, jadi pertemuan minggu depan kita akan tentang salam. Tadi kan pertama salam. Jadi minggu depan kita akan berfokus ke satu poin pembahasan, yaitu tentang salam, menjawab salam gitu. Oke ya? Bagus pertanyaan Budi. Oh, mungkin kesimpulan dari, karena sudah ada yang nggak ada yang tanya, jadi Bapak mungkin akhiri saja kesimpulan dari materi pada pagi hari ini.
adalah tentang 5 hak dan kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Yang tadi itu yang pertama, diingat-ingat ya. Yang pertama ada menjawab salam, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, mengiringi jenazah, dan yang kelima watasmi tulang atisi, menjawab doanya orang bersin gitu. Oke, nanti Bapak akan ngasih post test ya kepada teman-teman semua di Google Classroom seperti biasa. Nanti jam 1 siang ya. Jangan lupa dibuka Google Classroom-nya, di situ akan Bapak ngasih kuisis. Oke, link kuisis saja ya tentang materi pada pagi hari ini. Supaya teman-teman bisa ingat di pikiran teman-teman. Jangan sampai materi yang Bapak sudah sampaikan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu nggak boleh ya, diingat. Oke, mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Bapak minta maaf apabila dari perkataan Bapak mungkin ada yang kurang mengenakan di hati teman-teman, ataupun penjelasan yang kurang diterima oleh teman-teman semua. Nanti kita bisa, kalau ada yang mau tanya, malu bilang sama Bapak di sini, bisa via pesan via chat aja, nggak apa-apa, WA, nanti Bapak balas gitu. Oke, billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.